Ini penjara kan? Iya, saya masih ingat. Kenapa? Kenapa kok saya gampang mengendarai? Kalau saya beritahu nanti Sarah ya. Kamu apa? Sekretaris. Kurang 2 menit jam saya. Arsitektur program dari teknologi. Ini alat rekam. Alat rekam. Iya. Mana ketuanya? Ada tak? Belum ada. Ini tidak bertanggung jawab ini ketuanya. Wakilnya ada wakilnya. Wakil sudah ada. Oke. Paling tidak sudah diwakili oleh wakil. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita membahas tentang lomba. Dengan satu harapan hari ini teman-teman sudah bisa menyelesaikan satu di antaranya adalah seperti ini. Nah, tahapan teman-teman yang harus teman-teman lakukan yang pertama adalah identifikasi tujuan dan sasaran lomba. Tentukan tujuan utama dari lomba, pastinya mempunyai tujuan dan itu nanti dikeluarkan dalam proposal. Tentukan siapa target audiens atau peserta yang diharapkan mengikuti lomba. Misalkan anak SMK seperti yang kemarin saya ceritakan, anak SMK jurusan DKAP ataupun jurusan desain grafis atau sejenisnya, atau anak-anak SMA yang ada ekstrakurikuler tentang desain grafis ataupun seni gambar, seni lukis dan lain sebagainya. Dimana kemana Pak sasarannya? Seperti prolog awal kemarin, kalau bisa Semalang Raya dan asal SLTA atau asal SMK mahasiswa kelas F1 ini. Ya, jadi ini adalah targetnya. Yang berikutnya, tim organisasi, bentuk tim yang mengelola lomba. Setiap anggota tim harus memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, mempunyai job desk. Ya, pilih ketua dan koordinator, nanti akan saya jelaskan. Anggaran, tetapkan anggaran awal untuk lomba dan alokasikan. Dan untuk siapa? Untuk siapa? Aspek kegiatan seperti hadiah, tempat, promosi dan lain sebagainya. Pastikan bahwa anggaran tersebut realistis dan dapat dijalankan. Maksudnya, teman-teman harus mengukur kemampuan teman-teman. Jangan lomba seperti ini terus hadiahnya sepeda motor, sama begitu. Ya, pastinya Anda tidak mampu. Tetapi seandainya mampu, oke, tidak ada masalah. Nah, dikaitkan dengan itu pastinya ada dana pemasukan. Nah, oke, nanti akan saya jelaskan. Alokasi anggaran, identifikasi sumber dana, tentukan sumber dana untuk lomba. Sumber-sumber ini bisa berasal dari biaya pendaftaran, biaya dari kampus, atau sumbangan pihak ketiga. Padahal kita tidak ada anggaran biaya kampus. Ya, kita baik itu panitia kita kelas F1 ataupun secara keseluruhan kampus tidak memberikan. Ya, biasanya memberikan itu manakala ada sumbangan, ada event-event, yang mana ada wacana untuk mengundang Dirga, dan ternyata setelah kita tanya soalnya Dirga, tahu Dirga ya? Sing lagu ornamen atau apa ya? Wacananya seperti itu sudah ditanyakan, ternyata harganya cukup tinggi. Bayangannya hanya 20 sampai 40 juta, ternyata berkisar 40 sampai 80 juta. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Mudah-mudahan bisa terlaksana untuk big eventnya. Oke. Berikutnya target. Target kelompok sudah paham akan job desk masing-masing, sudah mulai dirancang anggaran pendanaan, sumber dana dan rencana pengeluaran. Oke. Nah, sekarang saya akan jabarkan tentang item satu persatu. Pertama adalah tentukan tujuan utama lomba. Jadi teman-teman sebagai tim ketua, wakil dan beberapa orang-orang yang ditunjuk harus sudah mulai menyusun sebuah proposal.
Yang mana proposalnya itu nanti tentukan tujuan utama lomba. Kalau kesulitan ya nanti searching di internet tujuan lomba pembuatan. Sudah mengenal ChatGPT? Sudah. Yang belum nanti belajar ya. Jadi Anda pakai ChatGPT ya. Siapa yang sudah menggunakan ChatGPT angkatan? Banyak segelintir orang. Bagi teman-teman yang belum familiar dengan ChatGPT, habis perkuliahan ini selesai nanti coba Anda belajar ChatGPT. Karena dengan ChatGPT semua pekerjaan kita jadi ringan. Ya, Anda cukup ketik di ChatGPT, judulnya adalah tujuan lomba poster. Anda enter. Biasanya ditunjukkan banyak, kamu bisa menawar. Tolong yang hanya 3 poin penting saja. Itu juga ditunjukkan. Jadi ChatGPT, ya. Oke. Selanjutnya, tentukan siapa target peserta. Jadi target peserta, saya ingin tahu angkat tangan kemarin yang sudah ditunjuk sebagai ketua dan anggota tim pencari peserta. Siapa? Yang tanya kemarin sudah ada. Siapa namanya? Angkat tangan, angkat tangan. Siapa sebagai ketua kebaca masa namanya ditunjuk? Enggak masuk semua, Akhirnya ini, ya oke sudah. Tapi nanti wakilnya tanggung jawab ya. Ilham pun juga belum datang. Belum. Ini minta disunat ngekok itu. Oke. Anak SMK jurusan desain grafis ataupun DKV semalam raya dan sekolah asal mahasiswa kelas F1 seperti yang diceritakan kemarin. Jadi tidak ada salahnya kalau teman-teman kembali ke asal sekolah masing-masing jika memungkinkan. Apakah pas waktu pulang ataupun di via pos ataupun apa yang penting itu dipikirkan. Makanya nanti ada anggaran itu harus detail semua. Ya, nanti dimasukkan di Excel, nanti akan ada penjualan secara otomatis ke bawah, penjualan otomatis ke bawah, baik itu input atau output, maka di situ Anda akan mengetahui kira-kira butuh anggaran berapa. Ya. Bendara, mana bendara? Paham ya? Sudah biasa dengan Excel. Sudah. Bendara berapa? 1 atau 2? 1. Bendara 2? Belum masuk. Oh, banyak tak masuk ya? Nanti aja sudah dianggap nggak masuk aja nanti ya, nggak usah absen gitu aja ya. Oke, kita lanjutkan. Anak-anak SMA yang ada ekstrakurikuler seni lukis ataupun desain grafis ataupun seni gambar dan lain sebagainya. Jadi itu adalah sasaran yang perlu dipikirkan. Yang ketiga adalah organisasi BKM, Badan Kesenian Daerah Malang dan kota-kota lain. Namanya Badan Kesenian Daerah. Badan Kesenian Daerah ini mempunyai beberapa sekolah-sekolah binaan, desa-desa binaan. Ya. Yang asli Malang ada kan? Mas Wakil asli mana Mas? Wakil asli mana? Malang ya. Sudah tahu istilah BKM? Sudah. Ya. Badan Kesenian Daerah ini kantornya ada di Jalan Majapahit. Jalan Majapahit Pasar Burung. Ya tahu belum? Tahu belum kan? Tahu. Ya. Burungnya hilang nggak tahu kan? Nggak tahu. Karena hilang kami diarah burung gitu ya. Yang dirasani nggak ada, pegel saya ya. Oke. Berikutnya poin 1 dan 2 dicari di internet. Bisa konsultasi ke saya. Kalau ada kesulitan di mana sekolah SMK kebetulan Februari sudah pertemuan pertama sudah saya sampaikan bahwa saya sebagai kepala humas marketing mulai tahun 98 sampai 2015 17 tahun. Maka saya sambil merempung tahu di mana SMK negeri apalagi se-Jawa Timur, bukan se-Malang Raya tapi se-Jawa Timur ya. Berikutnya, nah pilih ketua dan bentuk tim panitia lomba. Nah artinya di sini bukan hanya sebatas ini, tetapi teman-teman bisa menambahkan ya. Contoh ini hal-hal yang penting ya. Ada ketua dan wakil ketua, pasti ada sekretaris 1, sekretaris 2, bendara 1, bendara 2 ya. Kenapa saya tulis bendara 1 dan bendara 2? Barangkali diperlukan, barangkali termasuk sekretaris 1, 2, barangkali bendara 1 dan 2 ini bendara 1 mungkin menangani di internal.
termasuk teman-teman pembayaran supaya bendara 2 nggak ngeluh mikirin nagih ya Mas Wakil ya. Jadi bendara 1 mungkin ini tidak harus mengikuti kata-kata saya, tapi boleh dipikirkan. Mungkin bendara 1 yakni adalah mempunyai tugas mengurusi segala sesuatu yang urusannya internal. Contoh, teman-teman kan disuruh menabung sampai 50.000, lah itu biar ditangani oleh bendara 1, misal seperti itu. Bendara 2 mungkin mengurusi untuk pembiayaan eksternal, ya. Eksternal itu mungkin dalam kepanitiaan sesungguhnya, apakah ada pemasukan, ada pengeluaran. Tapi meskipun seperti itu, bendara 1, bendara 2 tetap melakukan koordinasi, karena dikaitkan dengan keuangan ini adalah hal yang sangat-sangat ya pelik ya, supaya ada keterbukaan. Dan pastinya di sini kita percaya pada bendahara. Tugas bendahara itu berat ya. Dikiranya nanti ngentit dan lain sebagainya, nggak dibayari, malah diolok-olok, dipikir ngentit dan macam-macamnya. Oke. Sekretaris pun juga demikian. Ada sekretaris 1 dan sekretaris 2. Yang penting jobnya cukup jelas, bahwa sekretaris 1 mempunyai job A, B, C, D. Sekretaris 2 mempunyai job E, F, G, H, gitu ya. Tapi di situ tetap saling koordinasi ya. Apabila sekretaris 1 berhalangan hadir, dibantu oleh sekretaris 2. Segala sesuatu urusan ya. Mohon maaf, ini tolong ditambahkan. Ada namanya tim kesekretariatan, tambahkan. Saya lupa. Langsung tak edit aja. Saya lupa, baru ingat. Kesekretariatan. Oke. Jadi tambahkan tim kesekretariatan. Apa fungsi daripada tim kesekretariatan? Jadi tugas yang sebegitu banyaknya jangan hanya ditanggung oleh sekretaris 1 sama sekretaris 2. Contoh kesekretariatan adalah diperlukan dalam hal surat menyurat, pembuatan desain sertifikat, pembuatan desain piala dan lain sebagainya ya. Nah, kalau bisa itu disupport oleh teman-teman yang jago dalam bidang desain. Ya, saya nggak tahu karena teman-teman jurusan desain grafis ini tidak semua bisa desain, karena ada yang basicnya dari SMA sehingga tidak begitu menguasai. Sehingga teman-teman dengan senang hati saya bisa membantu membuatkan logo. Kalau logo itu dipakai di sertifikat atau apapun kan menjadi kebanggaan. Itu dulu hasilnya ya. Tapi nggak boleh besar kepala ya, karena kalau besar kepala berat ya. Oke. Berikutnya adalah koordinator humas. Humas kemarin yang sudah saya ceritakan, humas ini adalah mempunyai tugas salah satunya sebagai penghubung jembatan antara pihak kampus Asia dengan pihak luar, itu namanya bagian humas. Selanjutnya boleh, ini juga merangkap boleh, tetapi saya menghendaki tersendiri adanya koordinator penggalian dana. Koordinator penggalian dana ini adalah mempunyai peranan yang sangat penting, di mana mendistribusikan supaya tidak terjadi clash. Maksudnya clash nanti kalimat saya, maksudnya seperti ini. Ada si A mau ke SNKN 1, ternyata si B juga mau ke SNKN 1, maka itu terjadi clash. Supaya tidak terjadi clash, maka koordinator penggalian dana ya, ingat ada koordinator penggalian dana dan ada koordinator pendaftaran. Mohon maaf, ini tidak bisa ditambahkan oleh sekretaris ya. Jadi saya tambahkan aja biar nggak lupa. Ada penggalian dana, berarti ini urusannya adalah sponsorship, dan ada lagi koordinator atau gini aja, koordinator pencarian peserta. Bahasa saya supaya gampang aja, nanti bisa diperbaiki, pencarian peserta lomba. Nah,
Oke ya. Oke, nanti filenya saya berikan kepada teman-teman, dan kalau nggak salah barusan sudah saya kirim kepada teman-teman, ada beberapa job desk yang ada di grup WhatsApp kita ya. Jadi ada koordinator penggalian dana. Koordinator penggalian dana ini korelasinya berhubungan dengan bendara, bisa berhubungan dengan bendara 2. Jadi koordinator penggalian dana ini bisa berkoordinasi dengan bendara 2. Maksudnya, apabila koordinator penggalian dana sudah mendistribusikan proposal tersebut kepada sponsorship, ya, penggalian dana katakan saya supaya bisa fokus, siapa? Mas Pakil. Belum dipilih ya, nanti ditambahkan ya. Jadi koordinator penggalian dana ini bisa kerjasama dengan bendara 2. Peranan utamanya adalah mendistribusikan supaya tidak terjadi clash, ya. Setelah itu kalau memang sudah ditolak atau tidaknya juga dicatat. Apabila sudah ada pemasukan, maka segera dilaporkan kepada bendara 2, pengetahuan ketua dan wakil ketua, supaya mengetahui sejauh ini sudah ada berapa pemasukan. Oke ya. Selanjutnya ada koordinator pencarian peserta lomba. Keberhasilan lomba ini adalah ditentukan oleh koordinator pencarian peserta lomba. Tapi tadi di depan saya sudah mengatakan bahwa anybody is marketing. Bahwa anybody is marketing ini adalah tidak hanya pada koordinator, tidak hanya pada pencarian lomba, tetapi juga penggalian dana. Siapa tahu Anda punya teman akrab yang bergerak dalam dunia desain, gitu. Kamu sampaikan, Cok, aku mau menyelenggarakan lomba, Cok. Ya, kalau bisa kamu bisa memberikan sumbangan, ya. Ya, nggak peduli sumbangannya berapa, tapi sepengetahuan kemarin pada kepanitiaan sebelumnya itu rata-rata menyumbang minimal 250.000 minimal, ya. Bahkan ada yang 500, bahkan ada yang 1 juta, ya. Tergantung tingkat besarnya sponsorship, ya. Nah, berikutnya jangan lupa ini selalu koordinasi, khususnya pencarian peserta lomba. Ini yang paling penting. Kenapa? Keberhasilan lomba ini ditentukan oleh bagaimana mencari peserta lomba. Karena dengan banyaknya peserta lomba, maka kalian nanti akan mendapatkan pemasukan yang cukup banyak, ya. Masalah harga nanti tentukan. Kalau nggak salah kemarin itu untuk lomba tahun kemarin, kalau nggak lupa saya 50.000 kalau nggak salah, antara 50 sampai maksimal 100.000, ya. Oke, ini ya, jadi tentukan panitia dan nanti job desk-nya, pekerjaannya, ya. Selanjutnya adalah tetapkan anggaran awal, bahwa ada biaya namanya biaya pengeluaran dan ada biaya pemasukan. Saya kepingin sekali teman-teman bendahara khususnya, ya, nanti bisa membuat tampilan dalam Excel supaya kalian nanti bisa gampang sekali mengetahui jadi ini ada uraian, ini ada input, dan ini ada output. Maka di sini akan muncul sebuah jumlah akhir. Maka jumlah akhir di sini akan ketemu berapa? Nanti baca ketemu A, di sini akan ketemu B, maka akan muncul yang namanya saldo. Saldo ini bisa negatif, bisa positif. Sehingga kalau kita ngomong saldo, maka adalah input dikurangi output, A dikurangi B, harapannya adalah plus. Nah, ada input dikurangi output, harapannya adalah plus. Ini nanti uraiannya dimasukkan. Nanti kalau nggak paham nanti konsultasi dengan saya, ya, buat Excel supaya tampilan seperti ini. Sehingga kalian nanti akan mudah sekali akan ketemu input dan output. Maka kalau sudah ada input dan output, maka akan ketemu yang namanya bagaimana dengan dana taktis. Dana taktis ini apabila ini hasilnya negatif,
ya, dengan cara mungkin nanti akan saya jelaskan di situ kalau nggak salah, mohon maaf belum muncul. Kalau perlu bantingan, harapan saya tidak bantingan di kelas S1, ya, harapannya tidak terjadi, ya. Awalnya dulu panitia yang 1 tahun yang lalu, awalnya sebelum hari H, kira-kira 1 minggu sebelum hari H masih negatif. Mereka agak-agak pusing, ending-endingnya mendekati hari H ternyata banyak pendaftaran, banyak sponsorship, akhirnya mendapatkan kelebihan, ya, ada kelebihan, bahasanya adalah untung, ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman lebih baik dari tahun yang lalu, karena saya yakin tahun ini akan lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena sudah mulai disusun di pertemuan kedua. Kalau dulu itu setelah UTS baru disusun. Nah, itu yang membuat saya yakin tahun ini akan insya Allah lebih baik, ya. Nah, ini adalah biaya-biaya pengeluaran. Bukan hanya ini, makanya saya tulis dan lain-lain. Pertama adalah isi semua tentang hadiah. Hadiah berupa uang, hadiah berupa pembinaan, maksudnya uang pembinaan, hadiah trofi, sertifikat, dituangkan semua. Anda punya target. Target Anda misalkan 100. Target umpama 100. Dengan pendaftaran 100.000 umpama, ya. Maka kalian punya uang sebesar 10 juta. Nah, 10 juta ini nanti di ecer-ecer dan seterusnya, ya. Yang penting antara input dan output tidak boleh sama. Kalau bisa inputnya lebih besar, ya. Pembuatan proposal juga dituangkan dalam output. Ini adalah biaya pengeluaran semua. Hadiah berupa uang pembinaan, mungkin juara 1 umpama diberi 1 juta, juara kedua 750, juara ketiga. Kalau bisa saran saya jangan hanya juara 1, 2, 3 kalau bisa. Tetapi ada harapan 1 dan harapan 2. Supaya apa? Supaya mempunyai kesempatan yang menjadi pemenang lebih banyak. Kalau perlu ada lagi hadiah karakteristik tertentu, misalkan gambar favorit, umpama gitu. Misalkan favorit. Yang kedua dengan temanya, umpama gitu. Teman-teman sendiri yang mengatur, ya, karena teman-teman DKV. Nah, nanti akan diarahkan. Tempo hari di pertemuan pertama sudah saya tunjukkan bahwa nanti akan ada pembina dari dosen DKV, karena saya bukan dosen DKV, saya dosen TI. Kelas sebelah Bu Audi dosen manajemen. Kelas berikutnya adalah kelas akuntansi, ya. Nanti Mas, tadi saya sudah masuk ke kelas-kelas. Wakil nanti bisa ketemu dengan ketua dan wakil. Si Eva kemarin sudah saya suruh membuat grup. Katanya sudah dibuat grup, sudah. Grup apa ini? Bukan grup ini lah, tapi grup ketua kelas wakil kelas ini, ketua kelas wakil kelas itu yang diperlukan supaya nanti ada kerjasama untuk pembuatan proposal. Karena proposal ini orientasinya sama dan ditujukan kepada audien yang sama, yakni teman-teman jurusan DKV menuju SMK. Saya tidak kerjasama dengan jurusan cosplay. Saya tidak kerjasama dengan bukan jurusan cosplay, lomba cosplay. Saya tidak ada kerjasama dengan lomba yang lain. Karena pesertanya adalah peserta bukan dari anak-anak SMK ataupun SMA DKV. Paham ya teman-teman? Tadi sudah saya kasih prolog. Nanti tinggal segera kalian ketemu. Kan kenapa sama beberapa teman ini kan pasti DKV semua. Ya, iya. Berikutnya konsumsi. Nah, saya mau mengingatkan, sudah dibentuk seksi konsumsi. Belum. Hari ini harus dibentuk. Pada saat nanti saya meninggalkan kelas ini, meninggalkan dalam arti tetap saya pantau, Anda selesaikan sampai jam akhir. Siap. Buat panitia selengkap-lengkapnya konsumsi, hanya saya mengingatkan. Banyak sekali teman-teman lupa konsumsi adalah dikaitkan dengan peserta, di mana peserta itu diantar dari luar kota dan dia tidak memikirkan pendampingnya dan macam-macam.
Jadi itu yang harus nanti dipikirkan oleh teman-teman seksi konstitusi. Misalkan diantar oleh keluar kota, biasanya diberikan umpama ada guru pembina PKP, dan itu nanti dalam pendaftaran ditulis. Dalam pendaftaran ditulis peserta ada berapa orang, ada baca didampingi oleh berapa guru, ya. Supaya menghormati ya, masih nanti diingat. Intinya buatlah pelayanan yang semenarik mungkin. Termasuk saya tadi belum sempat menyentil di sini. Ada harusnya di sini ada seksi dokumentasi. Saya lupa. Seksi dokumentasi ini penting sekali ya. Saya tambahkan ada bendahara dan macam-macamnya. Nanti tinggal ditambahkan seksi dokumentasi. Banyak sisi ya, ada si dokumentasi, ada lagi seksi publikasi. Terus gampangannya disingkat gini ya, Pubdekdok namanya. Seksi Pubdekdok, publikasi dekorasi dan dokumentasi. Oke. Oke ya. Tetapkan anggaran sponsorship uang iuran mahasiswa kelas F1 apabila ini sifatnya cadangan saja ya. Jangan sampai itu terjadi. Tapi tempo hari kelas-kelas F2 sebelum ada mereka bandingan awal ending-endingnya setelah ada kelebihan uang itu dikembalikan ya. Tapi mudah-mudahan ini hanya cadangan aja sehingga bendahara bisa menganggarkan dua. Bendahara satu, bendahara dua. Ini bendahara berapa tadi? Mohon maaf. Bendahara satu, bendahara. Oke, tugasnya adalah bendahara dua. Oke. Boleh nanti ditukar terserah masnya yang bagian nanti untuk kurungan ya. Kurungan kan ada dua. Kurungan 50 digunakan untuk makan teman-teman sendiri dan 50 adalah digunakan untuk cadangan. Ya. Cowok paling enak mandi, tegoan ya. Banyak nggak tegoan. Tapi biasanya cowok disentuh dengan cewek itu juga suka satu habisin kalau enggak ini. Nanti habisin kalau ngaku gue mendingan aku pangkatnya. Oke begitu. Nah saya pikir itu. Terus tadi ada beberapa yang sudah saya sampaikan di grup, nanti bisa dibaca ulang ya di grup. Saya hanya membacakan dari atas saja. Ini adalah rule yang kemarin sudah saya tunjukkan di pertemuan pertama. Di pertemuan pertama kita membahas tentang ini, kontrak kerja dan pendahuluan, kontrak kuliah dan pendahuluan. Hari ini pertemuan kedua adalah kita membahas tentang lomba sesuai divisi. Oke. Yang sudah saya tampilkan di PPT itu adalah sampaikan dari sini besar anggaran. Nah, kita baca bareng-bareng teman-teman yang barusan saya kirim. Tentukan besaran anggaran, hitung total dana yang tersedia untuk lomba. Ya, ini harus mencakup semua sumber dana. Saya besar aja. Oke. Kita baca bareng-bareng setelah sambil nanti saya jelaskan. Tentukan besaran anggaran, hitung total dana yang tersedia untuk lomba ini, dan ini harus mencakup semua sumber dana yang telah diidentifikasi. Tentukan berapa banyak yang akan dialokasikan untuk setiap aspek utama kegiatan lomba seperti hadiah, tempat promosi, logistik, dan macam-macamnya. Ini berkaitan tentang pengeluaran. Prioritas pengeluaran berdasarkan urgensi dan pentingnya masing-masing aspek lomba. Hal ini akan membantu Anda mengalokasikan dana dengan lebih efektif. Pastikan untuk memberikan prioritas pada aspek-aspek yang paling krusial untuk kesuksesan acara. Penyusunan rencana anggaran, buat rencana anggaran yang rinci yang mencakup estimasi biaya untuk setiap item anggaran, misalnya biaya hadiah. Tadi sudah saya jelaskan biaya hadiah dan penghargaan. Hadiah itu ada beberapa jenis.
Pertama yang saya ingatkan kepada panitia, supaya peserta itu senang, maka peserta itu wajib mendapatkan sertifikat. Ya, Mas Wakil harus mendapatkan sertifikat. Ya, makanya didesain yang baik tentang sertifikat. Mulai sekarang juga mulai dipikirkan. Peserta. Yang kedua, dikaitkan dengan hadiah. Hadiah tadi sudah saya jelaskan. Ada hadiah berupa uang pembinaan, ada hadiah berupa piala, ada yang lainnya terserah. Titik-titik itu apakah merchandise atau apa terserah teman-teman. Ya, yang penting tidak sampai rugi. Berikutnya adalah biaya tempat apabila sewa. Mas, kebetulan lombanya ini diselenggarakan di kampus sehingga tidak perlu sewa tempat, tetapi juga perlu dipikirkan hal-hal apa yang diperlukan pada saat menyelenggarakan di tempat tersebut. Ya, misalkan Anda ingin lomba itu di finalnya atau bagaimananya, bahwa begitu Anda selenggarakan di sini, ataupun dengan salah satunya adalah penilaian terakhirnya adalah dengan cara melakukan presentasi, hasil karya dipresentasikan. Nah, mungkin Anda bisa bisa dilakukan dengan offline ataupun online. Kalau memang pemenang baca yang masuk 10 besar ternyata itu orang Malang semua, maka boleh Anda datangkan di kampus Asia. Tapi manakala di antara 10 orang itu ada beberapa yang dari luar kota, maka yang dari luar kota bisa diselenggarakan secara online. Dicatat ya Mbak ya, dicatat ya yang sifatnya tadi bahwa mungkin 10 besar nanti dilakukan presentasi hasil karya ya. Biaya promosi dan pemasaran ini juga perlu dipikirkan bagi teman-teman humas dan penggalian dana dan pencarian siswa ataupun peserta. Anda harus juga memikirkan biaya transportasi ya, atau gampangnya begini, ini tergantung keputusan ketua. Kebetulan saya dulu pernah sebagai ketua EO dalam kegiatan mengundang Pak Project ya. Di tahun zaman saya masih dulu, saya menyelenggarakan untuk mendatangkan artis ibu kota waktu itu Pak Project. Nah, ini mungkin bisa dicontoh. Saya tidak memberikan uang spesial pun kepada sekalian dana. Tidak saya kasih biaya, tetapi saya berikan sebuah bentuk iming-iming. Apabila bisa mendapatkan dana sponsorship, saya berikan 10–20%. Sehingga sangat-sangat menarik, ya. Sehingga saya sebagai ketua pun saya juga ikut, istilahnya ikut terjun untuk penggalian dana. Nah, ternyata banyak sekali teman-teman panitia dan yang lainnya semangat untuk mencari. Apakah itu Anda contoh, terserah, enggak juga dipersilakan. Yang penting atas kesepakatan dari teman-teman semua. Ya, kalau kita dapat 2 juta, ya tinggal dikalikan 10%-nya 200.000, 20%-nya 400.000. Sehingga mereka semangatnya luar biasa. Dan itu saya terapkan di kampus saya dilembungi sama Pak RT. Saya dilembungi diajar sama warga. Pak J agak mendidik. Ya karena saya itu orang organisatoris di kampus. Begitu saya terapkan di kampung, harapannya semangat, ternyata saya malah dipanggil Pak RT. Pak J, tidak sama antara di kampus dengan di kampung itu. Pak J mendidik menjadi warga yang tidak loyal terhadap kegiatan. Ya wis Pak, wis aku sampai ajar. Setelah itu, karena ini kalau jaga panitia nih boleh ya. Mohon maaf Pak RT, karena saya kebetulan 1 tahun yang lalu saya ditunjuk sebagai ketua pelaksana Rokon Serabi di kampung saya. Rokon Serabi ini adalah sebuah event besar yang setingkat kelurahan ya. Jadi kita mengundang seluruh jajaran
RT RW sekelurahan bahkan ibu camatnya datang waktu itu ya. Ternyata itu tadi ini pengalaman buruk yang membuat saya tidak semangat lagi jadi ketua pelaksana di kegiatan kampung. Tergantung teman-teman semua ya, sepakati nanti. Saya tidak mewajibkan ikut yang pertama ataupun yang kedua, boleh tanpa uang transport ya nggak apa-apa, dikasih uang transport ya nggak apa-apa ya. Oke. Selanjutnya biaya perlengkapan dan logistik. Perlu adanya, Mbak, dicatat ada seksi dokumentasi tadi sudah saya jelaskan, ada seksi perlengkapan. Ada seksi perlengkapan. Seksi perlengkapan biasanya yang badannya besar. Tapi mohon maaf, itu kalimat-kalimat yang sudah kuno. Seksi perlengkapan bukan harus yang badannya besar, yang harus mengangkat-angkat kursi, meja dan macam-macamnya. Tetapi seksi perlengkapan adalah mampu mengkoordinir hal-hal apa yang diperlukan. Bukan zamannya Anda harus angkat-angkat sendiri ya. Seksi perlengkapan. Berikutnya biaya makan dan minuman. Seksi konsumsi. Tugasnya harus sudah menyusun detail keperluannya. Hal yang sering lupa adalah manakala peserta itu dari luar kota, panitia tidak memikirkan bahwa dari luar kota itu membawa driver, dari luar kota itu membawa guru pendamping dan macam-macamnya. Itu yang juga mulai dipikirkan. Makanya pada saat pendaftaran nanti dijelaskan peserta berapa, ada pendamping atau tidak ya. Nanti ya. Oke, berikutnya keamanan, biaya keamanan dan layanan media darurat. Kalau keamanan ini kalau dalam kegiatan masih di kampus sudah perlu mas, tidak perlu keamanan. Tetapi teman-teman harus memikirkan sesi konsumsi, berikan jatah kepada anak umum dan anak security. Tiap shift itu ada 4 orang, 4 orang umum, 4 orang security. Ya, oke. Mas sampai dari panitia apa mas? Belum itu ya. Kalau bisa kasih tugas ini, mas ini memperhatikan itu ya. Ya. Oke. Berikutnya adalah biaya komunikasi seperti poster dan spanduk. Nah, mulai sekarang teman-teman harus sudah memikirkan membuat flyer. Mulai memikirkan membuat flyer. Nanti ya flyer ya. Nah, flyer itu nanti juga mulai ditunjuk salah satu atau 2 orang supaya flyer itu nanti bisa saya sounding. Semakin cepat Anda punya flyer, maka kegiatan itu akan semakin bisa diketahui oleh klien umum. Tidak seperti yang dulu saya ceritakan launchingnya setelah UTS. Akhirnya waktunya sangat mepet sekali. Loh, sorry, kok hilang? Oke. Ya. Saya lanjutkan. Jadi tadi sudah ada di sini biaya makan, keamanan, biaya komunikasi, jangan lupa biaya teknis seperti peralatan suara dan pencahayaan, biaya konsumsi panitia, ya panitia. Lakukan pemantauan dan kontrol anggaran selama persiapan pelaksanaan lomba, selalu monitor pengeluaran sesuai dengan rencana anggaran. Jika terjadi perubahan atau tambahan biaya yang tidak terduga, pastikan untuk mencatat dan menyesuaikan anggaran secara bijak. Penyusunan cadangan, selalu sediakan anggaran cadangan sekitar 10, namanya adalah dana lain-lain. Dana lain-lain itu adalah pengeluaran kalikan 10 sampai 15%. Jadi setelah di sini ada output dijumlah ketemu, misalkan jumlah di sini ketemu adalah Z, maka di sini dana lain-lain ya, maka Z kalikan 10 sampai 15%, tambahkan sehingga nanti akan muncul total pengeluaran. Ini digunakan untuk antisipasi, selalu membuat proposal, selalu adanya dana taktis ya, 10% dari total pengeluaran. Ya, hal ini untuk mengantisipasi kejadian tak terduga atau biaya tambahan yang mungkin timbul. Pelaporan keuangan, pertahankan catatan keuangan yang akurat selama persiapan dan pelaksanaan acara. Setelah acara selesai, buat laporan keuangan yang mencakup semua pengeluaran dan pendapatan serta perbedaan antara anggaran awal dan aktual. Penentuan jenis lomba dan aturan, ini pun juga harus jelas. Ini tugasnya si
anggap aja sih acara lah, terserah nanti teman-teman ngasih nama apa, bahwa harus ada aturan-aturan yang jelas. Tentukan jenis lomba yang akan diadakan, misalkan olahraga seni atau akademik, mungkin dalam hal ini adalah lomba desain poster. Buat peraturan dan pedoman lomba yang jelas, termasuk kriteria penilaian dan ketentuan partisipasi. Misalkan ukuran poster dalam ukuran kertas A3 kan, apakah A berapa, ya harus cukup jelas. Pemilihan tempat dan tanggal, pilih alokasi sesuai lomba dengan mempertimbangkan kapasitas, fasilitas, aksesibilitas. Tentukan tanggal dan waktu lomba yang cocok untuk peserta dan audiens potensial. Nah, teman-teman mencoba mencari informasi kira-kira anak SMK ataupun anak SLTA itu yang masa-masa bukan masa-masa sekolah, cari momen yang masa-masa libur. Saya nggak tahu masa liburnya kapan, nanti saya bantu ya. Jadi menentukan kegiatan. Tapi kalau lomba poster aja mas, pendaftaran setelah daftar ya artinya begini, segera kirim hasil karya, kirim ke alamat Anda, apakah email, apakah apa yang sudah ditentukan. Nanti jadi sebelum adanya presentasi, paling tidak 2 minggu sebelum presentasi itu semua apa namanya semua karya peserta itu sudah terkirim ke kita semua. Nanti akan kita umumkan. Jadi pengalaman tahun yang lalu itu pengirimannya ada yang secara offline, ada yang secara online, tapi lebih banyak online. Salah satu peserta kita itu ada yang dari Kalimantan waktu itu, ya. Dan kebetulan menang. Jadi ada yang dari Kalimantan kebetulan menang, kalau nggak salah juara 3 waktu itu, ya. Nanti teman-teman bisa tanya, saya perkenalkan dengan Mas kakak tingkat Anda. Kakak tingkat Anda yang kemarin saya ceritakan, anaknya rambutnya panjang, pakai kacamata. Saya lupa namanya siapa. Coba saya tak incengnya namanya ya. Saya barangkali masih ingat, DKV Ganjil, TIP 3. TIP 3 ketua ini namanya, ketua F2. Nah ini kok ada ketua ya. Sorry. Biasanya saya tulis ketua kok biasanya. Masa Muhammad Rizal capeknya. Saya carinya ya. Biodata. Oh enggak ada. Ya nanti coba tak tanyakan itu kakak tingkatnya jadi ketua dulu itu namanya siapa, lupa tuh. Kalau Muhammad Rizal, yes, daripada saya ngawur nanti bisa konsultasi tanya. Jadi ketua kakak tingkat Anda tahun kemarin itu tanggung jawabnya tinggi sekali ya. Oke, saya lanjutkan dulu ke sini. Pilih lokasi, tentukan tanggal dan waktu itu tadi ya. Pendaftaran peserta, siapkan sistem pendaftaran untuk peserta lomba. Mungkin Anda perlu membuat situs web ataupun platform pendaftaran online. Promosi dan pemasaran, buat strategi promosi untuk mengiklankan lomba. Ini bisa melibatkan media sosial, poster, spanduk dan lain sebagainya. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa Anda sebagai mahasiswa kelas TIP 3 nanti Anda dibantu disounding oleh anak-anak TIP 1. Jadi teman-teman dulu kan sudah mempunyai kewajiban bahwa Anda TIP 1 mempunyai tugas mensonding kegiatan yang diselenggarakan oleh TIP 3. Supaya itu bisa disonding dengan baik, maka buatlah flyer, buatlah poster yang semenarik mungkin, ya. Buatlah hal-hal yang semenarik mungkin nanti biar dikirim kepada dosen yang mengajar TIP 1 ya. Buat strategi promosi untuk mengiklankan lomba, identifikasi mitra promosi atau sponsor yang diperlukan, hadiah penghargaan, pilih hadiah atau penghargaan yang sesuai untuk pemenang lomba, pastikan hadiahnya menarik dan sesuai dengan jenis lomba yang diadakan. Tahun yang lalu tapi saya belum menjanjikan, tahun yang lalu saya meminta kepada panitia pusat supaya pemenang 1, pemenang 2, pemenang 3 mendapatkan beasiswa kuliah di Asia bebas biaya DPP.
Tapi ini jangan disounding dulu, nanti saya akan mencoba menanyakan apakah masih berlaku untuk tahun ini ya. Jadi diberikan kesempatan biaya kuliah di Asia bebas biaya DPP. Kalau ngomong biaya DPP sangat besar sekali, hampir 4,5 juta lebih ya. Oke. Penyedia perlengkapan dan logistik, siapkan segala perlengkapan yang diperlukan seperti alat permainan atau perlengkapan teknis. Atur logistik seperti parkir, tempat duduk dan stand informasi. Volunteer, keamanan, rekrut sukarelawan yang diperlukan untuk membantu dengan registrasi peserta, keamanan dan manajemen acara. Atur layanan keamanan untuk menjaga ketertiban selama lomba. Penyelenggaraan acara selama hari acara, pastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai rencana dan aturan yang telah ditetapkan. Koordinasikan semua aspek kegiatan lomba termasuk pembukaan, pelaksanaan lomba dan penutupan. Evaluasi dan laporan setelah lomba selesai, lakukan evaluasi untuk menilai kesuksesan acara dan pelajaran yang bisa diambil. Buat laporan tentang hasil lomba termasuk statistik serta dan keuangan. Penutupan dan terima kasih, sampaikan terima kasih kepada semua peserta, sponsor dan sukarelawan yang telah mendukung acara. Tutup semua aspek administrasi dan perhitungan keuangan. Follow up, terus berkomunikasi dengan peserta dan mempromosikan hasil lomba, foto-foto atau liputan media. Yang saya ingin jelaskan adalah tentang partisipasi. Ucapkan terima kasih apabila sudah ada sponsor yang sudah memberikan finansial. Ucapkan terima kasih kalau perlu buatkan sertifikat. Terima kasih kepada PT Hutan Barat yang telah mensupport acara tersebut. Berupa siapa tahu ada bukti ini kan saya besar-besarkan. Siapa tahu ada yang dari sendiri ya. Oke, sebelum saya tinggalkan dalam arti saya tidak melarikan diri. Nanti saya akan kembali ke sini menjelang selesai. Nanti dipimpin oleh terakhir ya. Anda tentukan panitia nanti didiskusikan panitia itu berupa apa saja. Nanti tolong disampaikan. Kalau bisa nanti tidak hari ini mungkin besok bisa nanti diketik ya. Targetnya hari ini sudah ada sebuah informasi panitianya yang lebih ya. Terus anggaran mungkin tidak terlalu tidak masalah, tapi sudah punya gambaran ya. Oke, ada pertanyaan, Mas? Sebelum ada poin disimpan. Sudah sebentar ya. Nanti tolong dipimpin di sini. Nanti saya tinggalkan. Nanti kalau sudah saya dipanggil ya atau di SMS saja ya. Oke, sementara saya dulu. Nah, saya cukupkan dulu yang belum absen. Kedepannya jangan melanggar lagi ya. Masih saya toleransi hari ini. Besok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 setengah, 25 orang. Yuk Mas, tunggu Mas. Boleh Mas, tunggu Mas, lanjut ke depan. Jangan lupa sekretaris dicatat hasil ini, tak pinjami spidol sampai tak pinjami spidol punya tanggung jawab mengembalikan ya. Ya kepengurusan ya boleh, sementara kepanitiaan lah. Ya bisa aja tidak apa-apa, ambil. Kalau sudah absennya kasihkan saya lagi. Saya hapus Pak ya. Cek. Belum sudah. Tuh, jadi sudah saya kirim ke grup. Targetnya adalah tiap kelompok sudah paham akan job desk masing-masing, sudah mulai dirancang anggaran pendanaan ya. Kuliah ini sampai jam berapa?
Coba jam 10.20 kalau nggak salah ya. Oke. Nanti jam 10 kurang 10 menit insya Allah saya kesini. Biar kalian diskusinya lebih bebas. Belum. Mana absennya? Sudah. Saiki sing saja. Sekarang kalau ada mau pengajuan dari kepengurusan silahkan atau dipilih langsung. Silakan kasih acara atau sekretariat ya. Mi koordinator. Ini kan Koordinator. Itu tadi tambahan itu koordinator penggalangan dana. Emang nggak sih? Yang si acara monggo. Si konsumsi. komunikasi aku. Si lo lah. Humas. Konsumsi. Gapin aja. Iya, gapin aja. Apa koordinator? Jangan gapin udah luas dia. Acara yang nggak tahu sih acara tambangannya waktu di selama kegiatan tidak di timekeeper pengawas mengisi acara MC atau sama peserta. Soalnya kalau saat tempat kan udah di kampus jadi nggak usah dari lagi. Kan masing-masing nih koordinator lu punya timnya. Ya, masing-masing. Sam, emas, semplek, emas ya, yo itu. Acara itu Si acara koordinator Koordinatornya dua. Iya, yang pencarian peserta laporan. Koordinator penggalangan dana Palang hadirnya coba. Coba
Ya,
Untuk lombanya gimana teman-teman? Tetap lomba poster. Apa punya ide? Mana paketnya? Mana paketnya tadi? Oh, masih komunikasi. Mas jangan lupa spidolnya ya.
Yo ya Opo ini ngomong tahu. Apa ini? ya wes. Ya Siapa natu ya nanti? Aku nak bunuh ini. Kemana nih yang gila? Yang gila sama-sama. Penting lah tuh buat waktu bayar. Jam saya balik, berarti terus gak balik ya? Jam 10 ya? Terus ini? Iya. Nah, terus kan kalau ya aman, mereka aman. Tambahkan min alabi. Kamu jawab itu apa? Wow, betul. Ya, depan kali.
kalau agak besar misalkan reklamasi dia atau reklamasi dia mau reklamasi itu apa jangan mau dia gimana ngomong saya mau dulu dicek kan topik gue tuh mau ngasih buat anak-anak barang. saya bisa kalian belum gini loh, tadi kita semua nanti masih pulang dari kalau atas nah nanti kan restoran mau sana dan masih lebih kelas enak mas
Aku belum bilang ya, Lek. Aku disuruh sama Pak Zen itu apa kayak buat grup itu isinya ketua kelasnya dari F1, F2, F3 terus sama dosen-dosen. Bapaknya udah bilang tadi. Oh, udah bilang. Nah, itu tujuannya apa buat satu apa ya? Buat gabung jadi satu itu. Oh, ngono. Nah, tapi sing cacat kelasnya piye? Setuju gak, Be? Gabung jadi siji. Lah aku setuju. Alasannya apa? Proposalnya nek siji. Soalnya nek apa ya lek dipikir-pikir lek nggih cak sak kelas itu tok koyoke kurang mau ndak sih? Ya kan aja harusnya kan satu kan satu event kok. Iya, bener. Nah, terus sing kan itu antar satu event tapi berarti kan di cabang. Mana ya? Setuju semua enggak? Nah, masalahnya kelasnya itu piye? Peraturan juga ini dosen itu. Urus akeh lah tak konen
Bisa semua fokus kan itu. Mati enggak? Masih apa mulai berapa dulu dibagi pakai mulai. Oh, ini Dulu,
Ini kita saling gitu kan dulu terus apa lebih terus kan sesuai minta gitu anjing enggak sih kita kali gitu malah sampai kayak goblok itu itu saya orang paling capek bloknya dulu ambil ini apa aku selalu paling anjing sih tuh bapak apa sih aku belum masuk lagi itu semua kalau ada semua ada berarti selalu dia ada dari orang saya ada kamu bukan dulu kan ini
volunteer, oh konten aku. Perjalanan di atas ini ya bisa belajar 2 jam 45 dulu 15 menit naik ke atas sudah 2 jam setengah jam ini sudah siap kita berapa menit jam 9 Gak bisa siap. jam 9